Bayangkan bagaimana seandainya yang menyelesaikan sengketa tersebut adalah orang yang ahli pidana, sementara yang diselesaikan adalah masalah konstitusi. Nah, ini akan menjadi suatu problematik tersendiri dalam penyelesaian sengketa. Itulah ketika arbitrase hadir, memberikan satu peluang kepada para pihak yang bersengketa untuk menunjuk sendiri siapa yang kira-kira menurut mereka pantas untuk menjadi hakim atau arbiter dalam permasalahan mereka. Berbeda dengan di pengadilan negeri, penyelesaian sengketa secara litigasi, kita tidak akan menemui di mana para pihak bebas menunjuk hakim sendiri untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang diajukan atau perkara yang diajukan karena yang berwenang menunjuk hakim dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa atau memeriksa dan mengadili di pengadilan tersebut adalah ketua pengadilan setempat. Persoalan apakah dia ahli atau tidak itu bukan menjadi kompetensi dari para pihak untuk menunjuk dia menjadi seorang hakim. Ketika kita menunjuk arbiter atau katakanlah para pihak itu menunjuk arbiter untuk menjadi hakim dalam perkara yang diajukannya, arbiter itu bukan mewakili kepentingan orang yang menunjuk dia, tetapi arbiter adalah orang yang dianggap cakap dan mempunyai kelebihan dalam hal penyelesaian sengketa yang dihadapkan kepadanya. Contoh misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Gusri Putra Dodi dalam channel Gusri PD 27. Semoga sobat-sobat GPD dimanapun berada saat ini selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, diberikan kelapangan rezeki. Bagi yang belum dapat jodoh, segerakan jodohnya, dan bagi yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan disembuhkan Allah dan diangkat segala penyakitnya. Dan bagi yang ada masalah, mudah-mudahan cepat dilepaskan dari masalah yang ada tersebut. Amin. Nah, kita kembali kepada pembahasan tentang hukum-hukum yang ada di luar pengadilan, yaitu tentang arbitrase. Oke, tetap standby di channel ini, jangan kemana-mana. Kita lanjutkan dengan pembahasan. Sebelumnya, kalau sobat GPD sekalian berkenan, bagi yang menonton yang baru, silahkan di subscribe dan di komen channel ini jika menurut Anda channel ini ada manfaatnya. Hari ini kita kembali ke pembahasan seperti semula tentang arbitrase. Dalam video-video terdahulu sudah ada beberapa hal tentang arbitrase yang kita bahas. Terakhir yaitu tentang jenis-jenis arbitrase dan syarat menjadi arbiter. Nah, pada pertemuan atau video kali ini kita akan membahas tentang arbiter sebagai hakim pemutus. Nah, arbiter ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa adalah seseorang atau beberapa orang yang diminta atau ditunjuk oleh pengadilan atau ditunjuk oleh lembaga arbitrase untuk menyelesaikan suatu sengketa yang dihadapkan kepadanya. Itulah inti kira-kira pengertian yang diatur dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Kapan arbiter ini disebut sebagai hakim pemutus? Nah, arbiter ini berfungsi sebagai hakim pemutus layaknya seperti hakim yang ada pada pengadilan umum. Apakah pengadilan negeri, apakah pengadilan tata usaha negara, pengadilan militer, pengadilan agama, hakimnya berfungsi sebagai pemutus. Nah, begitu juga dalam dunia arbitrase. Arbiter adalah berfungsi sebagai hakim pemutus terhadap sengketa yang diajukan kepadanya yang ingin diselesaikan oleh para pihak secara arbitrase.
Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam video-video sebelumnya, bahwa arbitrasi ini berlatar belakang atau berlandaskan kepada perjanjian para pihak yang mengatur tentang pilihan hukum atau pilihan forum untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan yang ada. Nah, ada mekanisme sebelum menetapkan arbiternya. Pertama, arbiter harus ditunjuk terlebih dahulu. Kelebihan berperkara atau penyelesaian sengketa melalui arbitrasi ini dibanding dengan penyelesaian sengketa secara litigasi pada pengadilan adalah para pihak dapat menunjuk sendiri siapa yang ingin dia tunjuk sebagai arbiter atau hakim dalam permasalahan itu. Nah, mekanismenya seperti apa? Ada pertama, ketika orang ini ingin menunjuk sendiri, dia apabila sudah menentukan lembaga arbitrasi yang akan dipakai untuk penyelesaian sengketanya, maka dia akan datang kepada lembaga arbitrasi tersebut dan dia mencari daftar atau list arbiter yang ada pada badan arbitrasi yang ditujunya tersebut, dan dia akan memilih satu nama yang akan diajukan kepada lembaga arbitrasi tersebut. Nah, bagaimana kalau dia ingin menggunakan arbitrasi ad hoc? Nah, arbitrasi ad hoc ini dia harus melakukan penunjukan melalui ketua pengadilan negeri setempat di mana sengketa ini akan atau objek sengketa ini diselenggarakan berada, atau di mana perjanjian itu dibuat, maka dia dapat memintakan kepada ketua pengadilan negeri setempat untuk menunjuk arbiter atau mengangkat arbiter sebagai pemutus dalam perkara yang sedang dihadapinya. Nah, dalam keputusan yang dihasilkan oleh arbiter itu sama kekuatannya dengan putusan pengadilan negeri. Seringkali orang sobat GPD sekalian, ada kekeliruan dalam penafsiran gitu. Arbiter dipersamakan dengan arbitrasi. Nah, sebenarnya arbitrasi itu adalah lembaga penyelesaian sengketanya, sedangkan arbiter itu adalah orang yang menyelesaikan atau hakim yang ada pada lembaga arbitrasi itu. Itulah yang disebut dengan arbiter. Nah, kekeliruan lainnya yang ada sering terjadi di antara para pihak dalam penyelesaian sengketa adalah ketika penunjuk arbiter itu menganggap mereka adalah wakil dari para pihak yang bersengketa. Padahal secara hukumnya bukan seperti itu. Nah, ketika kita menunjuk arbiter, atau katakanlah para pihak itu menunjuk arbiter untuk menjadi hakim dalam perkara yang diajukannya, arbiter itu bukan mewakili kepentingan orang yang menunjuk dia, tetapi arbiter adalah orang yang dianggap cakap dan mempunyai kelebihan dalam hal penyelesaian sengketa yang dihadapkan kepadanya. Contoh misalnya masalah sengketa yang terjadi dalam perasuransian. Nah, maka yang akan ditunjuk menjadi arbiter dalam perkara tersebut tentu orang yang ahli dan sangat paham dengan dunia asuransi. Begitu juga misalnya dalam dunia konstruksi, maka yang akan ditunjuk menjadi arbiter dalam perkara konstruksi tersebut tentu adalah orang yang sangat paham dan ahli dengan dunia konstruksi. Bayangkan bagaimana seandainya yang menyelesaikan sengketa tersebut adalah orang yang ahli pidana, sementara yang diselesaikan adalah masalah konstruksi. Nah, ini akan menjadi suatu problematik tersendiri dalam penyelesaian sengketa. Nah, itulah ketika arbitrasi hadir memberikan satu peluang kepada para pihak yang bersengketa untuk menunjuk sendiri siapa yang kira-kira menurut mereka pantas untuk menjadi hakim atau arbiter dalam permasalahan mereka. Nah, berbeda dengan di pengadilan negeri penyelesaian sengketa secara litigasi, kita tidak akan menemui di mana para pihak bebas menunjuk hakim sendiri untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang diajukannya atau perkara yang diajukannya kepada pengadilan tersebut. Karena yang berwenang menunjuk hakim dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa atau memeriksa dan mengadili di pengadilan tersebut adalah ketua pengadilan setempat. Nah, persoalan apakah dia ahli atau tidak itu bukan menjadi kompetensi dari para pihak untuk menunjuk dia menjadi seorang hakim.
Selanjutnya, arbiter di dalam memutuskan persengketaan yang diajukan kepadanya tersebut, dia harus memutuskan berdasarkan undang-undang dan tidak terlepas dari namanya rule and prosedur bagaimana berarbitrasi itu. Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, arbiter akan memberikan keputusan yang bersifat final and binding kepada para pihak dalam penyelesaian sengketa yang diajukan. Nah, di dalam memutuskan perkara, arbiter memang diharapkan sangat independen dan merdeka untuk memberikan putusan itu, sehingga dia terlepas dari pengaruh apapun. Dia tidak boleh berpihak kepada salah satu pihak. Dia harus memutuskan berdasarkan hukum yang ada. Apa hukum yang ada di dalam suatu perjanjian? Hukum yang ada adalah perjanjian mereka itu sendiri. Maka arbiter dalam memutuskan sengketa tersebut harus berlandaskan kepada perjanjian yang ada tersebut. Demikian Sobat GPD sekalian, pembahasan kita pada video kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya, ada sedikit pencerahan bagi